Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan. Kita ketemu lagi di Akuntansi Dasar Prodi Bisnis Digital Universitas Al Irsyad Cilacap. Kita masih ada di sesi ketiga. Kita masuk ke persamaan akuntansi, tapi ini kita sudah rekor masuk ke video ke part 7 ya. 7. Oke, part 7 ini kita akan membahas contoh soal persamaan dasar akuntansi dari nomor 8 sampai nomor 13. Oke, kita akan speednya bertambah karena ini beberapa yang sudah diulang ya. Jadi teman-teman pasti sudah paham cara jawabnya. Oke, kita lihat sekarang nomor 8. Adanya pembayaran air sebesar 70.000. Sama seperti yang tadi kita bahas sebelumnya, pembayaran listrik, tagihan listrik, tagihan air itu berarti bulanan. Bulanan itu kita pengeluaran bulanan di bawah 1 tahun. Kalau di bawah 1 tahun itu berarti masih kategorinya adalah beban. Oke, kita lihat beban bertambah. Adanya pembayaran air. Berarti beban air kita bertambah sebesar 70.000. 70.000 beban. Beban kalau bertambah maka ditaruhnya di sisi debit. Maka silakan teman-teman tulis beban air tanggal 8 Januari 2021 70.000 ya. Kemudian apa yang di sisi kreditnya? Karena ini kan ada debit harus ada kredit. Maka kalau namanya kita bayar, kita perusahaan A membayar berarti kita mengeluarkan uang, berpengaruh terhadap cash. Cash kita kalau berkurang di sisi mana? Cash adalah harta, kalau berkurang di sisi kredit. Bagus. Nah, teman-teman silahkan tulis cash berkurang di sisi kredit sebesar 70.000. Paham ya? Mudah kan ya? Ini hampir sama aja dengan beban-beban yang tadi sudah kita entry, yaitu beban listrik salah satunya. Nah, oke. Sekarang kita masukkan ke dalam arus cash flow-nya. Kemudian kita lihat di sini kas berkurang. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kas berkurang maka ditaruh ke sini kita tarik. Nah, di sini negatif ya. Di sini kenapa harus negatif? Karena kan namanya juga berkurang, maka di sini diminuskan atau di dalam kurung. Taruh dalam kurung. Kemudian ini ada piutang pelengkapan peralatan enggak di soal ini? Tidak ada, kosongkan aja. Apakah di sini juga ada keterangan tentang utang, cicilan, atau apalah jatuh tempo dan segala macam? Enggak ada yang hubungannya tentang utang. Maka di sini juga dikosongkan. Nah, kembali lagi, ini kalau ada beban, beban itu berpengaruh terhadap modal. Seperti yang selalu saya ingatkan terus-terusan kepada teman-teman. Nah, di sini yang berpengaruh terhadap modal adalah setoran modal, pendapatan, beban, dividen, laba ditahan, dan juga private. Ya, jadi silakan nanti teman-teman di entry dulu kalau di bagian sini bagian modalnya berkurang atau berkurang. Minus lah ya, minus 70.000. Karena apa? Di bagian kasnya sisi pas aktifanya berkurang 70.000. Maka di sisi pasifa juga harus ada yang berkurang sebesar 70.000. Yang mana? Yang bagian modal. Karena di sini nggak ada keterangan tentang utang-utangan. Maka di bagian sininya yang harus berkurang sebesar 70.000. Maka diberikan keterangan beban air. Oke, next. Nah, ini juga sama seperti yang sebelumnya, yaitu beban, karena ini adalah yang harus perusahaan keluarkan setiap bulannya. Nah, di sini beban gaji karyawan sebesar 3 juta. Berarti beban gajinya di bagian debit 3 juta. Kemudian yang berkurang apa? Yang berkurang apa? Yang di sisi kredit apa? Ini kalau namanya bayar gaji, bayar listrik, bayar air, perusahaan mengeluarkan uang. Mengeluarkan uangnya secara debit apa secara tunai atau secara cicilan. Kalau secara tidak ada keterangan seperti ini maka dianggap secara tunai. Kalau secara tunai berarti apa yang berkurang? Kas
kasnya. Kasnya perusahaan berkurang sebesar 3 juta. Berarti kalau kas berkurang, artinya hartanya yang berkurang di sisi kredit 3 juta. Paham ya? Oke, kita akan buru-buru biar sampai ke nomor 13. Karena ini kan cuma ngulang, berarti tinggal kita masukin kas berkurang 3 juta, taruh di sini. Kemudian di sisi pasifanya apa? Nah, sama seperti yang tadi sebelumnya namanya beban itu akan berpengaruh terhadap modal. Modalnya berapa? Di sini berkurang 3 juta, maka modal juga berkurang 3 juta sebesar beban gaji sebesar 3 juta, keterangannya adalah beban gaji. Oke, paham ya? Oke, yang ke-10, mendapatkan penghasilan. Ini juga tadi sudah namanya mendapatkan penghasilan, mendapatkan pendapatan. Nah, namanya seperti itu kan dapat uang. Berarti kasnya perusahaan itu bertambah. Bagus. Kalau kas bertambah berarti hartanya yang bertambah. Harta bertambah berarti ditaruh di sisi debit. Oke, kita tulis kas bertambah 3 juta rupiah. Oke. Kemudian yang harus di jurnal di kreditkan yang mana? Di sini ada tulisannya penghasilan. Penghasilan itu apa? Sama dengan pendapatan. Nah, berarti kalau pendapatan atau penghasilan bertambah, maka ditaruh di sisi kredit. Silahkan ditulis 3 juta di sisi pendapatan. Kemudian kita masukkan ke dalam sini kasnya bertambah 3 juta. Oke, plus 3 juta ya. Kemudian di sisinya yang pasifa mana? Di sini ada pendapatan. Pendapatan itu berpengaruh terhadap modal. Jadi silakan teman-teman tulis di bagian modalnya sini 3 juta. Plus, plus, minus, minus. Oke? Jadi harus sama ya, kanan sama kiri. Kalau di sininya tadi di sininya itu nggak ada yang bisa masuk kategori modal ataupun utang, ya berarti ya di sininya yang harus dikurangin. Kalau 3 juta berarti ini harus ada minus 3 juta. Jadi biar di sininya 0 sama dengan 0 juga. Harus sama antara harta sama dengan utang plus modal. Nah, di sini keterangannya adalah pendapatan jasa. Oke, yang ke-11 adalah membayar rekening telepon. Sama ya, tolong ya teman-teman, ini harus dipahami teman-teman. Ini adalah beban yang dikeluarkan tiap bulan. Maka ini masuk kategori beban rekening telepon atau beban telepon sebesar 100.000. Beban kalau bertambah dimasukkan ke sisi beban, bertambah dimasukkan ke sisi debit. Silakan ditulis di sini beban telepon. Tulis 100.000. Kemudian apa yang harus di sisi kredit? Kalau namanya membayar, kembali lagi kita bayar. Di sini nggak ada informasi tentang cicilan atau segala macam, berarti ini kita bayar tunai. Bayar tunai itu apa? Bayar tunai kita keluarin uang dari perusahaan. Maka kita tulis kas 100.000 di sisi kredit. Paham? Oke, kemudian kita masukkan ke dalam sini kasnya berkurang, berarti kita taruh minus 100.000. Kemudian di sini beban telepon, apa yang berpengaruh? Di sini pasifanya yang mana? Di pasifa itu kita masukkan ke dalam bagian modal, karena beban itu berpengaruh terhadap modal. Di sini minus 100.000, maka di sini juga minus 100.000 beban telepon. Maaf, ini bukan beban air tetapi beban telepon. Ibu salah type, salah tulis ya. Kemudian yang 12, mendapatkan penghasilan. Mendapatkan penghasilan sama tadi juga beberapa kali sudah ada di atas ya. Mendapatkan berarti perusahaan dapat uang. Kalau perusahaan dapat uang sebesar berapa? 2.750.000, maka kasnya bertambah 2.750.000 di sisi debit. Kemudian apa yang di sisi kredit? Kreditnya itu adalah penghasilan atau pendapatan. Pendapatan berkurang di sini di sisi pendapatannya bertambah di sisi kredit. Maka teman-teman di sini tinggal tulis 2.750.000, oke? Di debit dan di kredit. Sudah sama, kita masukkan ke dalam sini. Kasnya kita tarik, kasnya bertambah atau berkurang? Karena tadi bertambah maka silakan tulis positif 2.750.000. Kemudian di sisi pasifanya positif atau negatif? Karena di sini plus nambah 2.750 berarti di sisi sini juga harus bertambah 2.750 di bagian sisi modal karena pendapatan berpengaruh terhadap modal sebesar 2.750. Tulisannya adalah keterangannya pendapatan jasa. Yang terakhir pengeluaran pribadi. Ini teman-teman juga sudah tadi membahas tentang pengeluaran pribadi. Namanya mengeluarkan pribadi, maka perusahaan itu kan
harus ngeluarin uang. Uangnya berapa? Sebesar 150 untuk prive, untuk pengeluaran pribadi pemilik perusahaan A. Maka di entry-nya adalah kita perusahaan, kita si akuntannya itu harus ngeluarin uang. Maka itu kita kan ngeluarin uang tuh berarti kas kita berkurang. Betul? Kas kita berkurang, maka kita keluarkan 150 di sisi kredit. Maka yang di bagian debitnya itu apa? Prive. Privenya itu di bagian debit sebesar 150.000. Oke, kemudian kita masukkan ke sini privenya, kasnya dulu. Kasnya kita lihat di sini berkurang, berarti di sini kita kasih tanda kurung, berkurang 150. Kemudian privenya itu kita taruh di bagian pasiva, itu berpengaruh terhadap modal. Kalau di sininya negatif, maka di sininya pun juga negatif. Keterangannya adalah prive. Nah, terakhirnya kalian harus tinggal membuat satu jurnal utuh semuanya, kemudian nanti teman-teman lihat dan ini juga ada kasnya ya untuk teman-teman lihat ini kan kalau tadi itu kan satuan. Nah ini sebetulnya kalau dibikin jadi selama 1 bulan ya jadinya seperti ini gitu ya. Antara nanti aktiva dan pasiva nilainya harus sama. Oke, segitu ya teman-teman ya. Kalau ada nanti pertanyaan boleh. Ini adalah modal awal kita untuk tahu dulu cara mengentry-nya, untuk memahami mana yang harus masuk ke debit, mana yang harus masuk ke kredit. Secara logikanya kita harus paham dulu. Karena ini adalah kuncinya. Kalau teman-teman nanti di sini belibet, nanti kesananya juga akan belibet. Kalau kita salah salah entry di awal ya ke belakangnya juga salah gitu. Jadi benar-benar teman-teman harus paham dulu. Silahkan dipahami dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, Ibu akan sangat terbuka sekali untuk menerima WA kalian dan kita bahas di kelas offline kita. Oke, sampai ketemu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.